Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Susi Risma Dewi, SPDI. Saya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri 3 Ngamplang, Cilawu, Garut. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas melalui luring uji kinerja atau UKIR. Berikut video praktek pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Tapi sebelum itu, Ibu ingin tahu siapa hari ini yang tidak masuk? Arsa. Berapa Arsa? Sakit ya. Baiklah, kita doakan semua ya. Arsa mudah-mudahan dia disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin ke depan? Silakan Bu. Ya, silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Tulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali di sini. Terima kasih telah memimpin doa ya. Ya, seperti biasa ya. Sebelum dimulai pelajarannya, sesudah berdoa, kalian sekarang membaca juz amma beserta artinya mulai dari Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi
kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Karena kita mau belajar, jadi harus konsentrasi, jangan sampai duduknya berantakan. Rapikan dulu duduknya. Ya nih ya, ngobrol, kamu jangan ngobrol ya, dengarkan yang di depan. Ya, sebelum kita ke materi, Ibu ingin tahu, kalian masih ingat pelajaran terakhir di kelas 4? Tentang apa coba? Wali Songo. Wali Songo. Wali yang berjumlah 9. Coba, ada yang tahu nama-nama walinya? Siapa saja? Ya, namanya apa? Sunan Muria. Siapa lagi? Baru satu. Ya, Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Yuk. Sunan Ampel. Siapa lagi? Oh ya, Paris. Sunan Gresik. Siapa? Rosi dulu, Rosi. Sunan Kudus. Nabila. Sunan Giri. Ya, siapa? Sunan Bonang. Satu lagi? Sunan Derajat. Jadi semuanya bisa, alhamdulillah masih ingat ya pembelajaran terakhir di kelas 4. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita ke materi, alangkah baiknya Ibu memberikan ice breaking dulu supaya kalian semangat ya. Dengan masih ingat tepuk anak soleh? Yuk kita sama-sama tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Ya, kita semuanya. Hari ini kita akan belajar materi di pembelajaran pertama kelas 5 ya. Yaitu tentang apa? Ya, depan. Quran surat At-Tin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi Quran surat At-Tin, alangkah baiknya kalian semua harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dari Quran surat At-Tin ini ya. Ya, bisa dilihat di depan. Tujuan pembelajaran mengenai surat At-Tin. Yang pertama, melalui penugasan siswa mampu atau dapat mengetahui makna dari Quran surat At-Tin ya dengan baik dan benar. Kalian jadi harus tahu maknanya dari surat At-Tin. Yang kedua, melalui pengamatan kalian semua atau siswa semua ya dapat menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin beserta ya, dengan lancar ya, baik dan benar sesuai dengan makhrajul hurufnya ya, secara tartil ya. Nah, setelah kalian barusan mengetahui ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini tentang Quran surat At-Tin, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran ya supaya kalian mengerti dan memahami. Perhatikan video berikut ini ya, jangan sampai ngobrol. Surat At-Tin atau Buatin
adalah surat ke-95, juz 30, dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kandungan isi surat At-Tin adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Allah juga akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk makhluknya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat At-Tin diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang asalnya dari Ibnu Abbas. Suatu saat, ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi berkurangnya daya ingat. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, Allah kemudian menurunkan surat At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Mari kita simak bersama surat At-Tin dengan teks Arab, Latin, terjemahan dan tafsirnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Wat-tini waz-zaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Tafsir, Allah memulai ayat ini dengan sumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Keduanya adalah pohon yang diberkahi, bermanfaat, dan terkenal di negeri Syam yang penuh keberkahan. Wa turi sinin. Artinya, dan demi Bukit Sinai. Tafsir, Allah juga bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat di sana Allah berbicara kepada Musa alaihissalam secara langsung. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tafsir, Allah menutup surat ini dengan pertanyaan yang menjelaskan bahwa bukankah Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan dan mengatur segala hal. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah. Nah, setelah kalian tadi melihat video, kalian tahu apa yang ada di dalam isi video tadi? Yang pertama, tata cara membaca surat At-Tin baik dan benar. Yang kedua apa? Ya, mengetahui arti dari masing-masing ayat, arti dari surat At-Tin. Yang ketiga, atau sandungan surat At-Tin, semuanya mengetahui dan paham, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita harus juga seperti tadi yang ada di dalam video, membaca surat At-Tin dengan baik dan benar dengan memperhatikan maksudnya. Nah, ikuti langkah-langkah ya, cara belajar membaca Al-Quran yang mudah. Ini disebut apa? Sukun, dhamma, kasroh, tanda baca atau waqaf ya di dalam Al-Quran. Ini disebut tadi fathah dibacanya a. Ini kasroh dibacanya i. Dan ini dibacanya u. Kemudian baca mati. Kemudian tasydid dibacanya double ya. Jadi ada 8 tanda baca di dalam Al-Quran yang harus kalian perhatikan. Kemudian selain memperhatikan tanda baca juga harus jelas ya, dengan suara jelas. Semisal ada alif memakai tanda baca apa ini? Fathah. Dal memakai tanda tasydid dan juga fathah, berarti bukan ada, tapi dibacanya karena ada tasydid ada, ditekan ya, ada. Nah, jadi D-nya ada juga, ada ya. Nah, sekarang Ibu akan contohkan membaca surat At-Tin. Perhatikan ya tanda bacanya dan juga hurufnya.
Biasa kalau yang besar seperti ini sya, ya. Sa. Kalau ini sya. Besar sya, ya. Ha. Sekarang ha begini dengan yang mana? Yang besar yang baca. Nah, ini bagaimana pembacaannya? Ha. Ya, pintar. Kalau ini ha. Ya, sudah bisa membedakannya, alhamdulillah, tentang tata cara membaca huruf. Kemudian tadi juga sudah bisa membedakan tanda baca fathah, kasroh, dan dhamma, ya. Sekarang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal amin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita semuanya bisa membedakan makna makhraj dan juga tanda baca. Ya, alhamdulillah kalian tadi sudah sama-sama ya menirukan membaca surat At-Tin. Tapi ibu mendengar di sini semuanya sudah tidak kaku lagi membaca surat At-Tin. Suka membaca surat At-Tin di rumah? Apa saja kalian sudah ada yang hafal ya di sini. Di mana kalian suka membaca surat At-Tinnya? Iya, ada yang di pengajian, ada yang di madrasah, ada di sekolah agama juga ya. Makasih. Jadi ibu cuma menegaskan sejauh mana pengetahuan kalian ya, selain dari di rumahnya masing-masing kalian juga sudah tahu surat At-Tin, tapi kalian juga harus baik dan benar dalam cara membacanya ya. Apalagi sekarang harus belajar mengenai arti dan juga isi kandungannya ya. Arti Atin itu apa ya? Bukan apa ayatnya. Atin artinya apa? Ada yang tahu? Buah Ya, buah tin ya. Berapa jumlah ayatnya seluruhnya? 8. Ya. Ada yang tahu jenis golongan suratnya? Makiyah, pintar ya Kak Yara. Kenapa digolongkan surat Makiyah? Karena diturunkannya di Mekah. Iya, pintar. Jadi karena diturunkan di Mekah sehingga surat At-Tin tergolong ke dalam surat Makiyah. Ya, mungkin tidak semua di sini ya hafal surat At-Tin, ada juga yang belum surat hafal, apalagi artinya mungkin ada yang belum hafal. Nah, sekarang ibu beri tugas kalian masing-masing kelompok saling membaca tukar ya. Misalnya yang ini membaca terlebih dahulu, yang satunya Kaila misalnya memperhatikan cara bacanya betul atau tidak supaya bisa mengenal. Ini juga sama berpasangan ya, silakan untuk menghafal At-Tin beserta artinya. Sesungguhnya
waktunya untuk saling menghafal. Nah, Ibu ingin sekarang perwakilan kelompok yang akan membaca ke depan. Dari perwakilannya siapa? Ya, ya, silakan cerita. Yang lain dengarkan dengan baik ya. Yang keras ya, ya suaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang untuk ya. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Tepuk tangan untuk Allah. Ya, untuk kelompok 2, silakan. Ya, terima kasih Ibu, sangat mengapresiasi keberanian kalian semua dan sudah hafal ya. Yang diwakili oleh kelompok 1, 2, dan 3 ada perwakilan ke depan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena kalian sudah menghafal tadi surat At-Tin beserta artinya, sekarang Ibu mau membagikan KKPD. Dikerjakan bersama kelompoknya ya dan berdiskusi ya. Satu kelompok ditahan Ibu akan membagikan potongan-potongan ayat, kemudian kalian susun secara berurutan dengan baik dan benar, baik ayat pertama sampai ayat ke-8 atau yang terakhir ya, dengan artinya. Maka diskusi. Ibu beri waktu kalian semua 15 menit ya. Silakan. Semua kerjasama biar cepat. 15 menit. Mulai dari ayat 1 sampai 8. Beri ayat ya. Untuk ayat 1, ayat 2 sampai 8 beri ayat. Sama ininya juga beri ayatnya. Biar tidak tertukar ya. Kelompok 2 nanti kalau sudah beres berikan ayatnya ya. Ayat 1 sampai 8. Nanti diberi ayat ya, biar tidak tertukar mana artinya ini ya. Ya, waktu habis sudah. Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikannya
depan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu kocok ya, dimulai dari siapa dulu nanti. Ya, untuk mempresentasikan ke depan ya, Ibu minta perwakilan ketua kelompoknya untuk mengambil kocokan urutan keberapa kalian mempresentasikannya supaya adil ya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ini ambil dulu nomor kalian urutan berapa. Ya, silakan dibuka. Kelompok 1 keberapa? Yang pertama presentasi. Kelompok 2 keberapa? Ketiga. Kelompok 3? Kedua. Berarti kelompok 1 dulu, silakan presentasi ke depan. Yang lain perhatikan apakah benar tidak pengerjaannya ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan tugas hasil penyusunan Quran surat At-Tin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ya. Dan betul semuanya dari ayat 1 sampai 8 ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Sekarang urutan kedua kelompok 3 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul semuanya ya, dari ayat 1 sampai 8. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dan yang terakhir urutan yang ketiga kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas penyusunan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Wat-tin waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, alhamdulillah tadi urutan pertama dari kelompok 1, urutan kedua dari kelompok 3, dan urutan ketiga dari kelompok 2. Terima kasih ya, pekerjaannya sudah sangat baik dan bagus, sesuai penyusunannya dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan juga artinya sudah sesuai, alhamdulillah ya, semuanya sudah dapat nilai dari Ibu nanti dimasukkan ke dalam nilai. Terus nanti itu ditempel ya di papan pekerjaan kalian, mau di tembok di sini, di belakang, di kelas boleh ya. Dan untuk kebiasaan tiap hari setelah baca Al-Fatihah beserta artinya, kalian baca tiap hari surat At-Tin beserta artinya ya, surat Asmaul Husna ya, untuk kebiasaan sehari-hari sebelum belajar. Untuk mengetahui pengetahuan kalian sampai di mana tentang surat At-Tin, sekarang waktunya Ibu membagikan evaluasi. Dikerjakan masing-masing, ini tidak berkelompok ya, masing-masing dengan kejujurannya. Kemudian ini dibagi lembar soal dan juga lembar jawaban. Kalian untuk soalnya baca di lembar soal dan jawabannya terpisah di lembar jawaban ya, ngerti? Iya. Silakan kerjakan, waktunya 15 menit. Saya ada nama, jangan lupa ya. Silakan.
Atin? Mau tahu? Kita sama-sama. Bentuk surat Atin. Nama surat Atin. Artinya buatin. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di Mekah. Jadi melalui tepuk kalian mudah dipahami, mudah mengerti, mudah diingat ya. Tadi yang pertama tepuknya surat Atin. Artinya buatin. Jumlahnya berapa ya? 8. Diturunkan di mana surat Atin? Di Mekah. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Silva. Apa makna dari surat Atin dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi pertanyaan Silva ada yang mau menjawab? Ya, silakan Silva. Walaupun kita udah tua, Allah akan tetap memberikan pahala Walaupun pahala. iya betul Naza. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Tiara. Iya, kita harus mengingat hari akhir ya, Silva diantaranya. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, tadi pertanyaan dari teman kalian sudah terjawab dan Ibu sudah menjelaskan ya, dilengkapi dengan Ibu yang tadi penjelasannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian harus mengetahui kesimpulan ya dari pembelajaran Quran surat Atin. Yang pertama, ya, kalian harus hafal atau harus baik membaca surat Atin dengan baik dan benar ya, secara tartil. Yang kedua, mengetahui apanya? Artinya. Yang ketiga, mengetahui makna atau isi kandungan dari surat Atin. Isi kandungan dari Atin itu tadi apa yang diantaranya tadi dalam kehidupan sehari-hari? Meskipun kita sudah tua, tetapi Allah tetap memberikan pahala kepada kita walaupun kita sudah pikun ya, memberikan pahalanya. Apalagi kalau kitanya sudah tua itu beribadah terus menerus. Yang kedua tadi harus banyak mengingat hari akhir. Kemudian Allah membentuk manusia dengan sebaik-baiknya di antara makhluk lainnya. Ya, kemudian apa lagi? Allah itu merupakan hakim yang paling adil. Yaitu isi makna atau kandungan dari surat Atin selain membaca dengan baik dan benar, mengetahui artinya dan juga mengetahui kandungan atau makna surat Atin ya. Untuk tugas nanti baca lagi di rumah surat Atin. Nanti ke depan satu orang minggu depan di awal pembelajaran. Siap? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, bisa bertemu lagi dengan Ibu di minggu depan. Pelajaran dari Ibu dicukupkan sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.